Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaih wa nasta'inu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyika Muhammadin Mustafa arsaltahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bihadihi wa sara ala nahji wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumi alqa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Wa libasut taqwa zalika khair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Begitu banyak nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, dan berbagai nikmat yang begitu banyak dan sulit untuk dihitung. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah, uswah, contoh, teladan dan panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di bulan Agustus, tepatnya pada hari ini tanggal 16 Agustus. Saat-saat menjelang memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemerdekaan merupakan salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih kemerdekaan, para pendahulu kita telah memberikan segala-galanya, berjuang, berkorban dengan harta, dengan nyawa, darah. Kalau kita baca atau kita perhatikan dalam buku-buku sejarah, ada yang menyebutkan penjajahan di negeri kita ini berabad-abad, 3,5 abad lebih. Perjuangan yang luar biasa. Untuk mendapatkan kemerdekaan harus memerlukan lebih dari 3 generasi untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, kemerdekaan ini harus kita syukuri. Yang memberikan kemerdekaan pada hakikatnya adalah Allah. Manusia kita berusaha sesuai dengan perintahnya, berjuang, berkorban secara optimal. Tapi pada akhirnya kemerdekaan adalah salah satu nikmat, anugerah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya, betapa bahagianya, betapa senangnya, gembiranya kita sebagai bangsa yang diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai saat ini ada bangsa-bangsa yang masih belum merdeka. Yang paling jelas, paling nampak adalah rakyat Palestina. Setiap hari menghadapi agresi yang luar biasa dahsyat. Tercatat sampai saat ini lebih dari 40.000 warga Palestina yang menjadi korban. Kebanyakan di antara mereka adalah anak-anak dan perempuan. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada penerangan, tidak ada tempat berteduh, dan semuanya sudah hancur lebur. Betapa sulitnya ketika suatu bangsa menghadapi agresi penjajah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan 350 tahun atau 3 abad setengah lebih, belum ditambah dengan penjajahan Jepang, betapa panjang penderitaan bangsa ini untuk meraih kemerdekaan. Oleh karenanya, kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan, mempertahankan, memelihara, menjaga kemerdekaan ini dengan mengisinya untuk pembangunan bangsa, negara, negeri ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan merdekanya satu bangsa dari penjajahan agresi militer bukan berarti sepenuhnya sudah merdeka. Musuh sangat banyak yang harus kita hadapi, dan kita harus merdeka dari musuh-musuh paling tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 5 musuh yang harus kita hadapi, 5 ancaman yang harus kita siap menghadapi. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min baina khamsi syadai. Orang mukmin itu berhadapan dengan 5 ancaman. Kafirun yuqatilu, pertama musuh orang kafir yang memerangi terus, nggak pernah berhenti sampai hari kiamat. Terus memerangi orang-orang yang beriman, itu sampai hari kiamat, nggak akan berhenti. Harus kita hadapi. Yang kedua, munafikun yabghadu. Orang-orang munafik bisa jadi bersama kita tapi melakukan berbagai pengkhianatan terhadap bangsa ini, negeri ini. Itu orang-orang munafik. Ucapannya, bahasanya, zahirnya tampak bersama kita tapi pikiran, hatinya, orientasinya, visinya berbeda dengan kita. Orang munafik. Yang ketiga, mukmin yahsud. Orang mukmin beriman tapi ada penyakit iri, dengki, tidak suka sesama saudaranya. Inilah penyakit umat kita, umat saat ini. Adanya konflik, adanya perpecahan, adanya perselisihan, tidak akur, tidak kompak, padahal sesama saudara seiman. Itu juga tantangan besar buat kita. Mana mungkin kita bisa membangun bangsa ini, negeri ini yang besar seperti ini, kalau kita konflik terus, berselisih terus, tidak akur, tidak kompak, tidak harmonis, tidak melakukan kerjasama, kolaborasi. Yang keempat, syaitonun yudillu. Setan. Allah ciptakan manusia dan Allah ciptakan setan untuk menggoda, memberikan menyesatkan kita, mengajak kita kepada neraka. Itu setan. Allah menciptakan manusia dan diciptakan musuhnya. Musuh utama adalah setan. Dan setelah berjanji dan minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoda, untuk mengganggu umat manusia ini sampai hari kiamat. Itu musuh kita. Dan kalau orang
dengan senjata yang modern, canggih, luar biasa, itu masih kelihatan. Tapi setan tidak kelihatan. Lebih berat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, hawan tunazi'uhu. Yang lebih berat lagi, hawa nafsu, syahwat yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau setan mungkin walaupun selalu menyertai kita, bisa kita halau dengan membaca qul huwallah, dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, dengan membaca qul a'udzu birabbin nas, dengan membaca qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa pergi. Tapi kalau hawa nafsu yang melekat dalam diri kita, itu lebih berat lagi. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, inna a'da'ika allazi baina janbaika. Musuh yang paling berat yang kamu hadapi adalah musuh yang ada dalam diri kamu sendiri, yaitu hawa nafsu, syahwat, yang kecenderungannya menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu yang cenderung kepada hal-hal yang negatif. Oleh karenanya kewajiban kita supaya diri kita ini merdeka, merdekakan diri kita dari musuh yang ada di dalam diri kita. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dengan penciptaannya yang sangat sempurna, Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi jahat dan potensi takwa dalam jiwa kita. Sungguh beruntung, sukses, merdeka. Siapa? Orang yang dapat membersihkan dirinya dari pengaruh syahwat hawa nafsu. Sungguh merugi di bawah tekanan kekuasaan, kendali syahwat hawa nafsu, ketika membiarkan diri ini tanpa ada upaya untuk membersihkan diri dari segala penyakit-penyakit hati, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit dosa dan maksiat, suudzon, dan seterusnya, penyakit-penyakit yang begitu banyak yang mematikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kemerdekaan yang hakiki manakala kita sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat di mana kita bergantung kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyim. Tidaklah mereka orang-orang beriman diperintahkan kecuali untuk beribadah, tunduk, patuh, taat. Tidak ada syirik, tidak ada nifak, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Murni, bersih dari segala orientasi selain orientasi ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala, akhirat, surga. Mereka menegakkan salat, mereka melakukan zakat, itulah agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah di antara arti kemerdekaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang merdeka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan al-ghafurur rahim wastaghfiruhu innahu was-sami'ul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Ditawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد البشير النذير. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعرض المسجد الأقصى من الغاصبين اليهود وأعوانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.